Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah MSDM ke-1. Kali ini kita akan membahas tentang audit SDM, audit sumber daya manusia. Berbicara tentang audit SDM, tentunya ini berkaitan dengan studi yang menilai efektivitas dan efisiensi dari unit sumber daya manusia di perusahaan atau organisasi. Ini bisa dilakukan di satu divisi atau keseluruhan perusahaan. Di sisi lain, untuk menilai bahwa beberapa program dan aktivitas SDM ini tidak mencapai tujuan atau menimbulkan masalah, maka dilakukan audit SDM ini untuk menentukan program dan posisi mana yang harus dieliminasi. Adapun pengertian audit sumber daya manusia, menurut Rifai, ini merupakan pemeriksaan kualitas kegiatan SDM secara menyeluruh dalam satu departemen, divisi, atau perusahaan secara keseluruhan. Dalam arti mengevaluasi kegiatan-kegiatan SDM dalam satu perusahaan dengan menitik beratkan pada peningkatan atau perbaikan. Menurut Gomez, audit SDM merupakan tinjauan berkala yang dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengukur efektivitas penggunaan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu apa manfaat audit SDM ini sendiri? Pertama, mengidentifikasi kontribusi-kontribusi Departemen SDM terhadap perusahaan, lalu juga meningkatkan citra profesionalisme Departemen SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar di antara karyawan Departemen SDM, memperjelas tugas-tugas dan tanggung jawab Departemen SDM, menstimulasi keragaman kebijakan dan praktek-praktek SDM. Lalu juga menemukan masalah-masalah sumber daya manusia yang kritis. Lalu di samping itu memastikan ketaatan, compliance ya, terhadap hukum dan peraturan dalam praktek SDM itu sendiri. Menyelesaikan beberapa keluhan dengan berpedoman pada aturan yang berlaku. Lalu juga mengurangi biaya-biaya SDM melalui prosedur yang efektif. Meningkatkan kesediaan untuk mau menerima perubahan yang diperlukan dalam Departemen SDM. Dan yang terakhir, memberikan evaluasi yang cermat terhadap sistem informasi sumber daya manusia. Keuntungan dilakukan audit SDM tentunya akan memperbaiki image di Human Resource Development atau Departemen SDM itu sendiri, mengidentifikasi masalah seputar SDM, dan bisa jadi mengurangi biaya tenaga kerja. Adapun tujuan audit SDM ini sendiri, diantaranya untuk menilai efektivitas SDM, melihat aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, dan mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, guna menunjukkan kemungkinan perbaikan serta membuat beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan perbaikan tersebut. Selanjutnya ada 3 pendekatan utama dalam audit SDM yang umum digunakan, yaitu menentukan ketaatan pada hukum atau compliance of law dan peraturan yang berlaku. Di sini audit menekankan penilaian bagaimana perusahaan menetapkan berbagai aturan dan kebijakan yang secara internal berlaku di perusahaan. Apakah telah dilaksanakan sesuai aturan dan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, tentunya sebagai pemegang otoritas, dan apakah setiap komponen dalam organisasi menjalankan aktivitas tersebut sesuai dengan aturan dan kebijakan yang ada. Yang kedua, mengukur kesesuaian program dan tujuan organisasi. Pemahaman terhadap tujuan organisasi atau perusahaan dan strategi pencapaiannya akan menjadi dasar dalam penyusunan program di setiap fungsi bisnis.
Dan yang terakhir, menilai kinerja program. Ya, proses audit di sini akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja program yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya, objek audit SDM. Jika dirinci, objek yang dapat diaudit itu antara lain dalam fungsi perencanaan, menyangkut manpower planning, manpower recruitment, manpower fulfillment, dan sourcing kandidat. Lalu juga fungsi pengembangan training, development, coaching, dan juga mentoring. Fungsi pemeliharaan berkaitan dengan industrial relation, juga corporate social responsibility. Lalu dalam fungsi informasi dan teknologi akan menganalisis personal database, sistem informasi manajemen SDM atau HRIS. Lalu juga fungsi penghargaan dan penghukuman berkaitan dengan kompensasi, benefit, reward, termination, atau juga punishment. Dan selanjutnya fungsi peningkatan kinerja berkaitan dengan peningkatan performance management system dan juga pay for performance. Jika dilihat dari jenisnya, audit SDM bisa berupa audit strategi perusahaan, bisa juga audit fungsi-fungsi SDM, audit keselamatan kerja, lalu juga audit kepuasan karyawan. Lalu siapa yang melakukan audit SDM? Bisa internal staff, in-house staff, atau juga konsultan khusus bidang SDM, atau juga lawyer dari perusahaan. Untuk ruang lingkup audit SDM, di sini prospek audit SDM dilakukan terhadap fungsi SDM yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan SDM yang dimulai dari perencanaan SDM, perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan evaluasi kinerja SDM. Selanjutnya, ruang lingkup audit SDM dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu rekrutmen atau pengelolaan SDM mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Lalu yang kedua, pengelolaan atau pemberdayaan SDM. Ini meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, dimulai dari pelatihan dan pengembangan sampai ke penilaian kinerja karyawan. Dan yang terakhir, yang ketiga, pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri ataupun pemecatan akibat pelanggaran atau perusahaan atau tiba masa waktu pensiun. Jadi secara prinsip metode audit SDM bisa berupa pendekatan komparatif, ya pembandingan, pendekatan otoritas eksternal, lalu pendekatan berbasis statistik, lalu pendekatan juga berbasis kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan perusahaan, dan metode MBO, yaitu manajemen by objektif, di mana di sini dilakukan proses untuk menentukan tujuan dalam organisasi sehingga perilaku karyawan bisa sejalan atau selaras dengan tujuan tersebut. Selanjutnya kita lihat instrumen-instrumen audit SDM. Dalam pengumpulan informasi tentang aktivitas-aktivitas SDM, ada beberapa instrumen yang dapat membantu dan menghimpun data aktivitas SDM, diantaranya melalui wawancara, kuesioner, ataupun informasi eksternal. Di sisi lain, kegiatan yang dilakukan oleh auditor dalam konteks audit SDM, ada 3 bidang utama yang difokuskan dalam audit SDM itu sendiri, yaitu policy atau manajemen audit, yaitu berkaitan dengan aturan atau regulasi yang berlaku, performance atau kinerja, ini berkaitan dengan operational audit, dan pengelolaan keuangan finansial audit. Kerangka kerja audit SDM menghubungkan pengelolaan SDM dengan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, hubungan audit menilai dukungan SDM terhadap pencapaian tujuan perusahaan menjadi komitmen perusahaan dalam memberdayakan dan melibatkan SDM, serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam hubungan tersebut, dan memberikan rekomendasi langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. Di sini kita lihat proses audit SDM diawali dengan strategi SDM itu sendiri sehingga melahirkan aktivitas
para tenaga kerja atau SDM dan menghasilkan output. Nah, dari output itu kita lihat audit SDM apakah outputnya sesuai, dilakukan evaluasi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, sehingga melahirkan koreksi atau perbaikan terhadap strategi atau tujuan perusahaan untuk selanjutnya di-setup ulang bagaimana strategi SDM yang terupdate atau terbaik. Selanjutnya proses audit. Proses audit terdiri dari beberapa poin, diantaranya mengkomunikasikan gagasan dan makna audit dan menekankan berbagai manfaat yang dapat diperoleh, serta mendapatkan dukungan manajemen puncak. Yang kedua, memilih personal yang dengan berbagai keterampilan untuk menyusun tim audit, serta memberikan pelatihan yang dibutuhkan. Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai jenjang, fungsi, dan unit yang berbeda dalam organisasi. Yang keempat, menyiapkan laporan audit bagi para manajer lini dan evaluasi Departemen SDM, lalu membahas laporan dengan para manajer dan pengoperasian terkait, yang kemudian menindaklanjuti hasil evaluasi. Dan yang terakhir, memasukkan berbagai tindakan korektif ke dalam penetapan atau proses penetapan sasaran operasi organisasi secara reguler. Selanjutnya langkah-langkah audit. Dalam audit SDM terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan pendahuluan, berkaitan dengan penjelasan fungsi pentingnya dan bagaimana konsep audit SDM ini akan dilaksanakan, lalu review dan pengujian pengendalian manajemen atas berbagai program SDM, lalu audit lanjutan, pelaporan, dan tindak lanjut atas hasil audit. Jadi kesimpulannya audit SDM diperlukan untuk mengetahui efektivitas dan aktivitas SDM satu perusahaan. Sehingga audit SDM dapat dilakukan oleh pihak internal perusahaan ataupun pihak luar dengan menggunakan beberapa metode dan indikator dalam melakukan audit SDM. Demikian pembahasan kita kali ini tentang audit sumber daya manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.